Oke, ini ya teman-teman semua sudah kelihatan kan ya? Oke, jadi kita masuk di outline-nya. Pertama kita akan bahas dua hal pastinya ya, sesuai judul tadi, tentang perhitungan manajemen farmasi dan regulasi farmasi. Jadi emang kita nih sebagai apoteker dituntut buat jadi orang ekonomi, jadi orang ekonomi bisnis, juga harus belajar regulasi, jadi kayak orang hukum. Jadi emang kita harus serba bisa ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang pertama terkait manajemen farmasi ya. Nah, yang pertama, disclaimer dulu ya. Ini karena aku udah lama di Papua, jadi mungkin akan ada bahasa-bahasa yang keceplosan ya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin agak aneh, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait analisis keuangan ya. Nah, untuk analisis keuangan ini penting banget ya teman-teman. Kalau kita di suatu perusahaan maupun lingkup apotek, ini penting banget untuk menganalisis keuangan. Analisis keuangan ini ada terkait laba kotor dan laba bersih. Kenapa sih kita harus tahu laba atau keuntungan? Karena kan kalau kita membuat suatu badan usaha, misal yang terkecil apotek ya. Nah, tentunya kan kita mau dapat keuntungan. Jadi ya buka usaha ya buat dapat keuntungan. Nah, makanya itu kita harus memperhitungkan laba kotor maupun laba bersih ini. Karena kan masa kita kerja cuma-cuma gitu kan ya, pasti kan harus ada keuntungan buat kehidupan sehari-hari gitu ya, kira-kira. Oke, yang pertama tentang laba kotor. Laba kotor atau kita bisa disebut gross profit. Nah, apa sih laba kotor itu? Laba kotor yaitu keuntungan, intinya dia adalah keuntungan dari pendapatan penjualan produk. Nah, kita bisa lihat, kita bisa mendefinisikan artinya dari rumusnya ya. Kan laba kotor itu rumusnya penjualan dikurangin HPP. Nah, penjualan ini kan kita ambil contoh simpelnya. Misalnya kemarin nih habis Lebaran, teman-teman pasti dapat THR kan? Dapat THR. Misalnya dapat THR dari nenek sebanyak 5.000. Kasih nih 5.000 rupiah. Jadi kita ceritanya punya modal 5.000. Terus aku pengen dapat laba nih. Nah, terus dari 5.000 ini, modal ini aku pakai beli beng-beng. Nah, beli beng-beng. Jelek banget pesannya. Beng-beng. Nah, beng-beng ini biar aku punya keuntungan yang banyak, beng-beng ini aku jual dengan harga 10.000 rupiah. Nah, setelah itu karena aku males, jadinya aku minta tolong Kak Indah, tolong dong jualin ini beng-beng ini di kelas obat UKAI pas ngajar. Nah, terus Kak Indah bilang, kalau aku jualin aku dapat komisi lah 1.000 rupiah, misal kayak gitu ya. Berarti laba kotor ini adalah penjualan, berarti aku kan jual 10.000. Berarti 10.000 ini kita kurangin dengan HPP. HPP yaitu harga apa HPP? Harga pokok penjualan, atau sama aja kayak harga awal pembelian. Nah, harga awal pembeliannya berapa? 5.000. Berarti 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000. 5.000 ini apa? 5.000 ini adalah laba kotornya. Sedangkan laba bersih itu berapa laba bersihnya? Berarti tinggal 5.000 kita kurangin dengan bebannya. Bebannya berapa? 1.000 dari Kak Indah tadi, karena kan kita minta jasanya Kak Indah, itu termasuk beban. Berarti laba bersihnya kita di akhir yang kita peroleh adalah 4.000 rupiah. Seperti itu kira-kira. Jadi setelah kita terima bersih itu 4.000. Seperti itu apabila laba kotor dan laba bersih ditanyakan dalam rupiah. Nah, sedangkan kalau misalnya ditanya dalam persentase, berarti gampang, tinggal kita bagi penjualan dikali 100%. Nah, ini berlaku juga untuk laba bersih seperti itu. Tinggal kita bagi penjualan kali 100% jika yang ditanyakan dalam bentuk persentase. Ya. Oh iya, beban ini termasuk kayak gaji, terus suku bunga, pajak, itu termasuk beban ya. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi kita, teman-teman sebelumnya nanti
siapin kalkulator ya, kita hitung bareng-bareng. Nanti teman-teman boleh sambil komen di kolom pertanyaan, di kolom live chat, boleh sambil ngejawab-jawabin juga ya. Kita hitung bareng-bareng. Ini sambil aku juga ngitung. Sambil buka kalkulator dulu. Oke. Nah, contoh soalnya di sini. Jadi kalau aku biasanya tips kalau lagi UKAI itu yang pertama kali aku baca dalam soal itu adalah pertanyaannya. Jadi nggak aku baca dari awal soalnya, jadi langsung baca dari pertanyaan akhirnya. Nah di sini kan intinya berapa laba bersih. Nah setelah kita tahu yang ditanya laba bersih, barulah aku baca soal utuhnya. Nah laba bersih tadi rumusnya apa? Rumusnya balik lagi ya. Laba kotor kurang beban. Nah yang ditanyain dalam bentuk rupiah ya kan? Berarti tinggal laba kotor. Laba kotor itu kan diperoleh dari penjualan kurang HPP. Sini kita punya penjualan berapa ya? Nah, penjualannya kita diperoleh 125 juta. Berarti tinggal 125 juta kita kurangi HPP. HPP-nya berapa? 105 juta. 105. 125 dikurangi 105 berarti 20 juta. Ditanyakan laba kotor berarti jawabannya 20 juta. Tapi yang ditanyakan di sini adalah laba bersih. Berarti kita kurangin lagi 12 JT. 12 JT. Berapa berarti? Berarti hasilnya adalah 8 JT. Itu jika yang ditanyakan adalah dalam rupiah. Nah, lalu kalau misalnya soal ditanyakan dalam bentuk persentase, berarti tinggal kita lanjutin aja. 8 juta per penjualan. Kita jualnya berapa nih hasil penjualan? Jangan lupa. Penjualannya 125 etik dikali 100%. Oke. Ini kalau misal yang ditanyakan adalah bentuk persentase, tinggal dijawab aja sekian. Gitu. Oh iya. Nanti jangan sampai bingung ya, jadi kita harus paham sebelumnya, kita harus paham makna penjualan itu apa. Kadang kan, kita sudah hafal ini rumusnya penjualan kurang HPP, tapi di soal disebutinnya total pendapatan. Nah, kita jangan sampai bingung. Jadi kan penjualan itu adalah, kita harus paham makna penjualan itu apa. Penjualan itu adalah sumber pendapatan, seperti itu. Jadi dia sama kayak penjualannya Legindang. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya sekarang terkait laba kotor. Laba kotor. Tadi laba kotor rumus dari laba kotor adalah penjualan dikurangin HPP. Nah, di sini ada datanya apa aja nih? Ada omset, stok awal, pembelian, stok akhir. Nah, di sini belum diketahui HPP-nya, berarti kita harus hitung dulu. Nah, di sini diketahui omset. Omset ini sama aja kayak penjualan. Karena kan omset itu adalah sumber pendapatan kan, jumlah penjualan yang masuk, total penjualan itu sama aja kayak omset. Jadi teman-teman perlu ingat ya, pengertian omset itu apa. Jadi omset ini sama aja kayak penjualan, langsung aja nih kita masuk. 600 juta, kita kurang dengan HPP. HPP rumusnya apa? HPP rumusnya stok awal tambah pembelian dikurangin stok akhir. Berarti tinggal 400 ditambah, langsung aja hitung ya. Teman-teman bisa sambil jawab, siapa tahu lebih cepat perhitungannya. 400 ditambah 450 dikurangin 350. Jadi HPP-nya adalah 500 juta. Berarti tinggal dikurangin 600 kurang 500 berarti 100 juta gitu ya. Ini udah padahal ada pembahasannya seperti itu, 100 juta. Jadi kalau misalnya ditanyain persentase laba kotor, berarti tinggal 100 juta ini kita bagi dengan penjualan atau omset, dibagi 600 juta gitu ya. Oke, kita lanjut. 2 ke analisis performance. Nah, analisis performance ini apa? Jadi kita mau tahu performa dari badan usaha kita ini udah bagus apa belum sih, kayak gitu. Jadi kita kan untuk menjalankan usaha kan kita harus tahu kan, maksudnya kita apotek ini sebenarnya menghasilkan nggak sih, sebenarnya efektif ya, sebenarnya performanya baik apa enggak sih. Kalau misalnya performanya nggak baik kan
mending tutup aja gitu kan badan usahanya daripada capek-capek kayak gitu ya. Nah, kalau analisis performance sendiri itu ada 3 macam ya, ada ROI, ROA, dan SOE. Nah, untuk perbedaannya tinggal lihat dari I, A, E. I investasi atau modal. Jadi investasi atau modal ya. Jadi untuk rumusnya sendiri pembilangnya ini sama ya, semuanya laba bersih. Yang membedakan cuma pembaginya aja. Jadi karena investment kan artinya modal, berarti tinggal dibagi modal. Sedangkan ROA, return of asset, berarti pembaginya adalah aset. Sedangkan return of equity, berarti ekuitas. Nah, tujuannya apa? Analisis performa ini kan kita mau lihat return. Berarti kita mau lihat tingkat pengembaliannya. Jadi kayak kita udah ngasih duit segini, apakah akan kembali? Akankah kembali sesuai dengan targetnya kayak gitu kira-kira. Terus bedanya apa? Selain dari rumusnya, tentu fungsi dan tujuannya beda-beda ya. Kalau ROI itu kita mau tahu kemampuan untuk menghasilkan laba dari investasi bisnis. Nah, biasanya kalau ROI ini teman-teman. Biasa kalau kita mau cari investor ya. Nah, biasa kalau kita cari investor misal hasil ROI-nya itu 18%, misal 18%. Nah, kita peroleh ROI misal 18%. Biasanya nilai ROI ini kita akan bandingkan dengan suku bunga bank. Suku bunga bank. Misal suku bunga bank itu sekarang adalah 20%. Nah, berarti kira-kira performa apoteknya ini gimana, bagus apa enggak sih? Nah, berarti dia lebih kecil dari suku bunga. Nah, otomatis performanya kurang baik. Jadi mendingan investor pikirnya kalau ROI-nya segini, mendingan aku nabung aja di bank, bisa dapat 20% tanpa maksudnya bisa hasilin 20% daripada harus nanam saham di apotekmu kayak gitu. Kira-kira kayak gitu untuk ROI. Jadi lebih kayak ke untuk investasi ya, untuk laba dari investasi bisnis seperti itu. Terus kalau ROA itu total aset. Aset tuh apa aja sih? Jadi aset tuh semua modal ya. Jadi total modal. Jadi nggak cuma modal bersih aja, tapi juga dengan hutang itu juga termasuknya aset. Hutang juga termasuk aset. Terus kayak misalnya inventaris yang nggak bergerak, yang bergerak itu juga termasuknya total aset. Pokoknya seluruh harta itu adalah total aset. Jadi total aset itu nama lainnya adalah total harta itu nama lainnya adalah aktiva atau total harta seperti itu. Jadi semuanya karena aset kan kayak gitu. Jadi di sini tujuannya untuk apa? Untuk mau tahu ini kemampuan mengelola seluruh asetnya ini udah efektif apa belum? Seluruh duitnya ini udah performanya udah bagus apa belum kayak gitu. Jadi keseluruhan aset yang kita punya di badan usaha ini. Kemudian untuk ROE atau ekuitas sendiri itu adalah sama-sama modal ya, cuma bedanya modalnya ini milik sendiri. Jadi kalau modal yang ROE ini kan lebih keseluruhan kan, lebih kayak punya orang lain. Nah, kalau ROE ini lebih ke kepemilikan sendiri seperti itu. Bedanya di situ aja. Makanya kenapa kadang kok rumus ROI sama ROE sama ya kayak gitu, pasti kan banyak teman-teman yang tanya kayak gitu kan, karena emang mirip ya, sama-sama modal, cuma bedanya kalau ROE ini lebih ke milik sendiri seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, karena kalau hitung-hitungan kurang greget gitu kalau nggak langsung ke contoh soalnya. Nah, kita mulai dari contoh ROA nih, kita langsung lihat pertanyaannya, berapakah nilai ROA. Tadi kan atas pembilangnya selalu laba bersih ya. Laba bersihnya berapa? Laba bersihnya yaitu 175 JTI. Kita bagi dengan total aset. Nah, di sini dia punya aset apa aja? Dia punya modal 200 juta dan dia punya utang 40 juta. Berarti ini termasuk ya. Karena total harta, baik utang maupun modal maupun barang-barang semua adalah aset. Seperti itu ya. Terus kita kali 100%.
Coba teman-teman bisa hitung sambil ngejawab ya kalau udah dapat ya. Coba kita cepet-cepetan nih. 140. Bebannya 0,729. Ya, dikali 100% berarti sama aja kayak 72,9% ya. Atau, dibulatin jadi 0,73. Nanti jawabannya C. Gitu ya. Selanjutnya, ini maka tentukanlah nilai ROE. Mau tahu nilai ROE nih? Berarti tadi rumusnya laba bersih, selalu laba bersih di atas. Kita lihat laba bersihnya. Oh, ternyata laba bersihnya belum diketahui. Dia mulai diketahui dari laba kotor dulu. Laba kotornya 255. Laba kotor. Terus ada pajak. Berarti ada bebannya. Kita kurangin dulu sama bebannya agar diperoleh laba bersih. Dibagi berapa? Dibagi dengan modal. Modalnya apotekeri sendiri. Jadi dia menanam modal sendiri sebanyak 350 juta. Hasilnya silahkan tuliskan di kolom ya. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kita lanjut. Selanjutnya, ini contoh soal ROI. ROI, tadi rumusnya laba bersih dibagi investment atau modal. Kita punya laba bersih berapa nih? Laba bersihnya ini 250 juta. Oh, ternyata dia masih bentuknya kotor ya, karena ini masih omset. Kalau omset kan berarti total penjualan. Berarti kan ibarat kayak tadi aku punya uang, aku punya 5.000. Aku jual beng-bengnya harganya 10.000. Berarti omsetnya berapa? Omsetnya adalah 10.000 itu. Berarti masih bentuknya masih kotor gitu ya. Jadi kita tuliskan 250. Kita kurang dengan pembelian 200 juta. Terus kita kurang lagi, ternyata ada nilai pajak. Kita kurang lagi, pajaknya berapa? Dibagi dengan omsetnya atau penjualannya 250 juta. Teman-teman, kira-kira berapa? 100 dikurang 30. Udah sini sudah. Oke, dan selanjutnya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke, selanjutnya analisis terkait analisis efisiensi. Nah, kita mau tahu nih, efisien nggak sih duitnya kita selama ini, persediaannya efisien apa enggak? Kita coba dari yang pertama, yaitu tentang TOR, turnover ratio, atau nama lainnya perputaran persediaan. Rumusnya apa? HPP per persediaan rata-rata. Begitu ya, HPP per persediaan rata-rata. Ya. Terus untuk mencari persediaan rata-rata gimana? Berarti tinggal persediaan awal tambah akhir bagi 2. Nah, nanti ini satuannya itu biasanya adalah kali ya. Jadi ada berapa kali nih, berapa kali perputarannya dalam setahun. Jadi untuk tahu obat X ini dalam setahun itu berapa kali berputar, berapa kali dilakukan pengadaan, seperti itu. Biasanya nilai standarnya sih kalau dari literatur yang saya baca itu bisa 4-12 kali ya. Jadi kalau untuk perputaran ini nggak boleh terlalu lambat dan nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, tandanya kan kita pemesanannya nggak efisien, karena kok harus dipesan sampai berkali-kali seperti itu. Ini nggak efisien, nggak boleh terlalu cepat juga ya, dan nggak boleh juga terlalu lambat. Karena apa? Karena nanti terjadi pengendapan. Jadi obatnya ini nih lambat banget nih, nggak keluar kayak gitu. Kira-kira gambaran dari perputaran persediaan itu seperti itu. Selanjutnya untuk analisis efisiensi ada yang namanya